menampilkan role play mengenai pencegahan stunting pada usia remaja. Nama saya Atika Rizky Amalia. Nama saya Diana Tika Azmi dan ada teman saya Darmawan Yudisana. Nama saya Francisca Octaviani dan teman saya Denabila Rusda Hidayat. Pada suatu hari di sebuah desa Mekarsari telah mendapat perhatian khusus karena di dalam lingkungan tersebut menemukan beberapa penderita stunting. Advokat dari Stikes Mitra Keluarga ingin melakukan promosi kesehatan pencegahan stunting mulai dari usia remaja. Advokat pun membuat janji di telepon dengan ketua RT untuk mendatangi kantor RW dan menemui ketua RW untuk meminta persetujuan proposal sekaligus mengatur sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Karena ketua RT sedang ada acara di luar sehingga tidak bisa bertatap muka langsung dengan advokat. Permisi, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu, apa benar ini ketua RT 04? Iya benar, saya sendiri. Dengan siapa yang saya berbicara dan apakah ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan Bu, nama saya Francisca Octaviani beserta kelompok saya. Ada Diana Tika Azmi dan Atika Rizky dari Stikes Mitra Keluarga Bekasi Timur ingin melakukan promosi kesehatan tentang pencegahan stunting pada usia remaja. Oh, mengapa kalian ingin mengadakan kegiatan terkait stunting ya? Begini Bu, menurut hasil yang kami dapatkan di desa ini ada yang menderita stunting dan kami juga melakukan pencegahan agar meminimalisirkan angka stunting Bu. Kami juga membawa proposal untuk mengajukan rencana agar Ibu bisa memahami rencana kami dan mendapatkan izin dari Ketua RT dan Bapak RW untuk memaksimalkan acara ini. Oh, baik. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan di wilayah mana saja ya? Promosi kesehatan yang dilakukan oleh kita di wilayah RT 04 RW 08 Bu. Oh ya udah. Kalau seperti itu saya bicarakan dengan Bapak RW terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini saya dari RT 4. Saya ingin melaporkan ada mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga yang ingin melakukan advokasi kepada Bapak dan saya untuk melaksanakan promosi kesehatan di desa kita. Oh gitu, Bu. Baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi mbak-mbak kesini tuh ada kepentingan apa, keperluan apa, coba jelaskan ke saya gitu. Gini Pak, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari Stikes Mitra Keluarga ingin mengadakan pencegahan stunting pada anak usia remaja. Di sini kami punya program, ada 3, yaitu mengadakan kebun gizi, terus mengadakan akses air bersih, lalu kita akan memperkuat surveillance gizi masyarakat sehingga dapat mendeteksi permasalahan gizi pada masyarakat saat ini, gitu Pak. Gitu. Iya, kami juga ada proposalnya di sini, bisa Bapak lihat. Ya Pak. Boleh saya terima proposalnya? Nih, saya terima dulu ya Mbak proposalnya, saya baca-baca dulu. Saya sih kalau ada kepentingan untuk kesehatan masyarakat saya setuju-setuju aja. Tapi nanti saya baca dulu proposalnya segala macem, ya kan? Nanti kalau itu saya bisa hubungin Mbak kembali gitu. Alhamdulillah baik Pak, terima kasih. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 di Posyandu Desa Mekarsari RT 4 Pak. Oh yaudah, nanti kalau misalnya saya setujuin ya kan, nanti kami akan menyediakan apa yang diperlukan, terus rekan-rekan organisasi kalian juga jadi enak ke kita, gitu sih. Baik Pak. Terima kasih. Keesokan harinya, PLW beserta rekan-rekannya bersama-sama menuju Posyandu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2020,
pukul 08.30 di Posyandu RT 04 Desa Mekarsari, tim advokasi dan remaja serta pengurus desa telah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada Ibu RT dan Pak RW yang telah menyetujui proposal kami sehingga kami dapat mengumpulkan para remaja untuk melakukan edukasi pencegahan stunting pada usia remaja. Perkenalkan, nama saya Atika Rizky Amalia dan rekan saya Francisca Okta serta Dian Atika Azmi. Sebelum kita melakukan acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya ada pembacaan materi oleh Francisca Oktaviani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tika Rizky Amalia. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami telah mendapatkan bahwa di kampung sini terdapat permasalahan stunting, dan sebelum kami berangkat ke tempat ini juga kami telah mensurvei beberapa rumah dan kami menemukan beberapa rumah yang mengalami kekurangan gizi. Maka dari itu kita memutuskan untuk melakukan kegiatan pencegahan stunting pada usia remaja ini. Baik, sebelum masuk ke materi kami akan menayangkan video terlebih dahulu bagaimana cara mencegah stunting, apa itu stunting, dan dilanjutkan penjelasan materi. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan pada materinya selesai. Terima kasih. Berikut merupakan video ini, saksikan ya teman-teman. Berikut tadi merupakan video mengenai stunting, teman-teman. Bagaimana sudah mengenal betul belum tentang apa itu stunting? Sudah enggak? Jadi stunting merupakan suatu kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan hingga tinggi badan anak tersebut lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat seorang tidak mendapatkan asupan gizi dalam jumlah yang tepat dan dalam waktu yang lama. Remaja putri termasuk kita salah satu kelompok yang rawan menderita malnutrisi. Menstruasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan malnutrisi. Karena selama menstruasi darah akan keluar sehingga membutuhkan asupan gizi yang baik, terutama besi untuk membantu reproduksi hormon hemoglobin pada tubuh. Status gizi pada remaja merupakan pantulan dari permulaan kejadian kekurangan gizi pada usia dini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Rizky. Selanjutnya, stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatkan resiko terjadinya kesakitan dan kematian. Perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan. Pertumbuhan mental, stunting diyakini akan menghambat pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak dapat diatasi segera, maka akan dapat dipastikan Indonesia mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan, serta prevalensi kejadian stunting lebih tinggi dibanding dengan permasalahan gizi yang ada, serta seperti kurangnya gizi yaitu 19,6%, kurus 6,8%, dan kegemukan 11,9%. Pola konsumsi pada remaja putri merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Terjadinya stunting karena defisiensi asupan, dikarenakan remaja putri cenderung mengalami pencegahan pada berat badannya, sehingga membatasi konsumsi pola makan yang menyebabkan kurangnya asupan zat gizi. Asupan makanan yang kurang dapat menyebabkan cadangan zat besi tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan zat besi untuk proses sintesis pembentukan hemoglobin yang kurang. Faktor determinan yang berhubungan dengan kejadian stunting faktor sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, dan pendidikan ibu merupakan faktor penting dari status gizi remaja. Nah, kesehatan anak juga menjadikan faktor penentu kejadian stunting. Berulang atau berkepanjangan episode diare selama masa kanak-kanak meningkatkan risiko stunting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Francisca. Maka dari itu teman-teman, stunting juga mempunyai dasar hukum, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi pada masyarakat, meliputi arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi ini yaitu untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat 4 strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu pertama, perbaikan pola makan yang sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. Ketiga itu peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Dan tentunya kegiatan yang harus diadakan yaitu fasilitas air bersih, karena ini juga dapat mempengaruhi Bapak Ibu untuk mendorong kegiatan akses pangan bergizi. Akses air bersih dan sanitasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, memperkuat surveillance gizi masyarakat sehingga dapat mendeteksi secara dini permasalahan gizi yang muncul di masyarakat. Bagaimana Bapak atau bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyain atau masih bingung? Enggak sih Mbak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti teman-teman mendukung kegiatan kita. Dan tak lupa juga setelah ini kita juga melakukan praktek menanam kebun gizi. Sekian materi yang telah kami sampaikan, saya akan kembalikan kepada Atika. Ya baik, teman-teman, bagaimana? Kalian sudah memahami apa itu stunting? Sudah, Mbak. Ya. Kita tadi telah mempelajari apa itu stunting, dasar hukumnya, dan sampai pencegahan stunting. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya, terutama kepada Bu RT serta Pak RW yang telah meluangkan waktunya. Dan kami juga di sini akan melakukan kewaspadaan peningkatan pangan dan gizi. Tetap semangat dan terus makan makanan yang bergizi ya teman-teman. Sebelum menutup acara hari ini, mari kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu, para mahasiswa dan juga RT, RW beserta warganya pun langsung melakukan kegiatan tersebut bersama-sama. Dan tak lupa kelompok selalu memantau secara rutin mengenai kasus yang ada di daerah tersebut.